Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kalian persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu dari rumah masing-masing. Pada pertemuan pagi ini, kita akan membahas bab baru mengenai sistem hukum dan peradilan nasional. Dengan KD menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis sistem hukum di Indonesia. Adapun indikator pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian sistem hukum peradilan nasional. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penggolongan hukum. Apa itu pengertian sistem hukum peradilan nasional? Nah, di sini ada pengertian hukum yang kita pelajari, ada 5 poin. Yang pertama, pengertian hukum. Yang kedua, tujuan hukum. Yang ketiga, ciri hukum. Yang keempat, unsur hukum. Sistem hukum di Indonesia. Pengertian hukum. Hukum diartikan sebagai peraturan atau tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat dengan tujuan menjamin keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Adapun tujuan hukum, 1. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai menurut Appledorn. Yang kedua, mencapai keadilan, yaitu adanya unsur daya guna dan kemanfaatan menurut Jenny. Yang ketiga, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu-gugat. Nah, dari tujuan hukum itu kita jadi tahu ciri hukum itu yang ketiga. Lain ciri hukum, 1. Adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah larangan itu bersifat memaksa atau mengikat semua orang. Nah, dari ciri hukum itu kita jadi tahu apa itu unsur hukum. Unsur hukum meliputi beberapa. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia, pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata. Maksudnya di sini tingkah laku manusia itu dalam pergaulan selalu diatur. Ada aturan yang membatasi. Yang kelima, yang kita pelajari dalam ini adalah sistem hukum Indonesia. Adapun sistem hukum di Indonesia
merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Tapi yang jelas, untuk hukum yang berlaku di Indonesia, kita tidak lepas dari sejarah. Yang paling banyak berpengaruh adalah hukum di Eropa, karena kita adalah bekas jajahan Belanda, dan hukum dari Belanda itu setelah kemerdekaan digunakan secara resmi adalah sebagai nasional. Kemudian hukum agama itu sangat berpengaruh, sangat besar bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan bangsa Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Itu banyak muslimnya. Hukum agama untuk di Indonesia digunakan adalah dalam hukum keluarga, hukum waris, kemudian kekerabatan. Nah, yang ketiga hukum adat. Hukum adat sangat berpengaruh dalam hukum nasional, dikarenakan hukum adat ini berasal dari seluruh wilayah negara Indonesia, dari masyarakat, diangkat dan digunakan sebagai pengatur kehidupan sehari-hari. Jadi yang secara umum, secara formalnya, hukum yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Untuk indikator yang kedua, kita pelajari adalah mengenai penggolongan hukum. Penggolongan hukum secara garis besar ada 7 digolongkan dasar hukumnya. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Keempat, berdasarkan tempat berlakunya. Yang kelima, berdasarkan masa berlakunya. Yang keenam, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang terakhir ketujuh, berdasarkan sifatnya. Untuk memudahkan mengingat, kalian bisa membuat singkatan, yaitu SBITMCS. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya itu dibedakan menjadi 5, yaitu hukum undang-undang. Apa itu? Adalah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, B, hukum adat dan hukum kebiasaan. Adalah hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan. Adapun yang C, ketiga, hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. D, hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Kemudian E, hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal. Itulah penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Penggolongan hukum yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Di sini dibedakan ada 2. Pertama, hukum tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, apa itu? Hukum tertulis adalah hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan
negara. Artinya hukum itu sudah dikodifikasi. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi artinya sudah dibukukan. Contoh mudahnya kitab undang-undang hukum pidana dan lain-lain banyak bentuknya. Yang kedua, tulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam kehidupan kenegaraan, hukum tidak tertulis ini ada, bisa kita lihat contohnya adalah konvensi kebiasaan kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus ada pidato kenegaraan. Itu digunakan setiap tahun sebelum menjelang peringatan kemerdekaan, yaitu proklamasi. Kemudian yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan isinya terbagi ada dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang kepentingan umum publik. Contohnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur pasal-pasal mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur untuk tata cara urusan berpidana. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang B atau yang kedua, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dan bersifat pribadi. Nah, kita bisa melihat contohnya hukum perdata, hukum dagang, itu contohnya. Ada bila bersengketa dengan perorangan, kita bisa melalui menempuh jalur hukum perdata, contohnya. Yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya dibedakan ada 4. 1. Hukum nasional. Apa itu? Hukum nasional adalah hukum yang berlaku negara. Contohnya hukum Indonesia. B. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan dua negara atau lebih. Contoh yang paling gamblang adalah perjanjian internasional. C. Yang ketiga, hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Contohnya adalah hukum kewarganegaraan, hukum perang, hukum perdata internasional. Yang keempat adalah hukum gereja. Adalah kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Kenapa hukum gereja dimasukkan masa berlakunya? Karena di sini subjek hukum internasional salah satunya adalah Vatikan. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan masa berlakunya adalah yang kelima. Terbagi ada 3. 1. Hukum positif atau ius constitutum. Apa itu? Adalah hukum yang berlaku saat ini. Contoh gamblangnya apa? Kedua, yang akan atau ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan, diharapkan atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya
adalah hukum pidana nasional yang belum disusun. Karena kita ingat tadi bahwa hukum nasional kita kebanyakan adalah hasil peninggalan masa penjajahan Belanda. Saat itu ada sebagian yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, maka perlu diadakan perubahan-perubahan. Ius constituendum. Yang ketiga, berdasarkan masa berlakunya adalah hukum universal, hukum asasi atau hukum alam. Adalah hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu berlaku sepanjang masa, dimanapun, terhadap siapapun. Contohnya adalah piagam PBB. Yang keenam, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Terbagi ada dua. Satu, hukum material adalah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat, antar anggota masyarakat dengan penguasa negara, antar masyarakat dengan penguasa negara. Bisa dan KUHP. Yang kedua, berdasarkan mempertahankannya adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana caranya. Contoh gamblang adalah hukum acara PT-UN dan lainnya, hukum acara perdata dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu kaidah hukum yang memaksa. Yang kedua, kaidah hukum yang mengatur dan melengkapi. Apa itu? Kaidah hukum yang memaksa adalah hukum dalam keadaan apapun mutlak ditaati. Kaidah hukum yang mengatur melengkapi adalah kaidah hukum yang dapat dikesampingkan para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Contohnya ketentuan pasal 1152 KUHP Perdata. Untuk jelas tugas kalian untuk browsing. Kiranya cukup untuk pembahasan pada pertemuan ini. Ada dua tadi bahasan, yaitu yang pertama adalah mengenai sistem hukum nasional, yang kedua adalah penggolongan hukum. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk absen dan tugas silahkan masuk ke dalam kelas PPAN di classroom. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.